Puji Tuhan. Selamat pagi. Saya berterima kasih untuk hari ini, pelayanan yang diberikan oleh Bapak Gembala. Saya melayani pagi ini. Terima kasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kalau tadi lewat beberapa pujian yang sudah ambil bagian dalam khotbah saya pagi hari ini, bahwa sesungguhnya sampai hari ini kita hidup hanya karena kebaikan Tuhan. Saya akan langsung saja dengan firman Allah. Kita buka sama-sama Matius 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Matius 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saya akan baca. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi, aku akan membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya beri judul firman Allah pagi hari ini, sesuatu yang kecil. Ada banyak kali kita sengaja atau tidak sengaja begitu meremehkan hal-hal yang kecil. Lewat firman Allah pagi hari ini, perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang biji sesawi itu, biji sesawi, kata firman Allah, itu adalah yang paling kecil dari semua sayuran. Itu adalah biji yang paling kecil. Biji yang kecil ketika ditaburkan, ketika ditanam, kata firman Allah, ketika dia tumbuh, dia itu menjadi seperti pohon. Saya ada baca beberapa tentang biji sesawi ini. Jadi dia itu bisa tinggi, kalau dia tumbuh tingginya bisa mencapai lebih dari tingginya orang dewasa. Makanya firman Allah bilang sampai burung-burung itu bisa bersarang di situ, karena sudah seperti pohon. Tidak setinggi pohon kelapa, cuma itu sudah bentuk pohon. Nah, satu lagi, seperti seorang wanita yang membuat kue, tidak mungkin dia kalau buat kue ambil ragi itu yang banyak. Kalau tadi biji sesawi itu kecil, ketika ditanam hasilnya begitu besar. Dan ini ragi, kalau seorang yang tukang bikin kue, Ibu Liu di sini ada profesional kalau bikin kue.
Pasti kalau mencampurkan ragi itu tidak perlu berliter-liter, sedikit saja dan menghasilkan kue yang lumayan mengembang. Maksudnya kalau dia di wadah itu kadang sampai melewati wadah. Ayat yang ke-35 ini kata Yesus, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Yesus mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang tersembunyi, biasanya kalau kita menyembunyikan sesuatu, biasanya itu tidak besar-besar, sesuatu yang kecil. Jadi Yesus memberi perumpamaan tentang hal-hal yang kecil. Kita akan kembali nanti di situ, tapi kita akan lihat 1 Samuel 17 ayat 14 sampai ke 58. Tapi kita tidak akan baca semua, hanya sebagian saja. Hal-hal apa yang kecil yang dimiliki oleh Daud? 1 Samuel 17 ayat 14. Tolong Fani baca. 1 Samuel 17 ayat 14. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ya, silakan duduk. Daud adalah anak yang bungsu. Biasa orang bilang kalau anak bungsu itu anak kecil. Meskipun dia sudah besar, tapi namanya anak bungsu, tetap orang bilang dia anak kecil. Jadi Daud cuma seorang anak kecil. Kita lihat lagi ayat yang ke-17. 1 Samuel 17 ayat 17. Fani tolong baca. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berarti gandum ini, sefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakak. 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Alasan yang kecil. Daud memiliki alasan yang kecil. Disuruh ayahnya untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang lagi berperang, dan disuruh membawa persembahan kepada kepala 1000 pasukan. Itu 1000 pasukan itu kan besar, pasukan itu besar. Tapi dia cuma membawa persembahan kecil. Jadi yang dimiliki Daud ini hanya kecil. Ayat 28, saya akan baca ayat 28. Kata Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Apalagi yang dimiliki Daud? Dia punya ternak tidak banyak. Kata firman Allah cuma 2-3 ekor, 1-2-3 ekor. Kecil juga, angkanya cuma kecil. Ayat 29. Satu Samuel 17 ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Daud ini dimarahin sama kakak-kakaknya. Katanya dia cuma itu datang sebagai mau mengintai saja. Jadi Daud ini kena marah. Dan Daud menjawab, saya ini hanya mau bertanya, hanya mau mencari tahu keadaan kalian. Jadi hanya bertanya saja sudah kena marah. Ayat 33, kita lihat hal-hal kecil.
Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Daud masih muda, kata seorang raja. Jadi di pemandangan raja, Daud ini seorang muda, tidak ada apa-apa. Waktu itu memang lagi bangsa Israel lagi kebingungan untuk menghadapi Goliat. Dan Daud berani maju, tapi rajanya sendiri meremehkan dia. Kamu ini masih muda. Masih muda itu dibilang masih kecil, tidak ada apa-apa. Di pemandangan Raja Saul, tidak ada apa-apa, tidak ada yang dimiliki, tidak ada sesuatu yang hebat untuk sekarang dia tampil untuk melawan Goliat. Ayat 40. Kita lihat ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. 5 batu yang licin untuk ditaruh di kantongnya. Tidak ada orang menaruh batu itu di kantong, itu besar, atau bata atau paving, taruh di kantong. Pasti sesuatu yang kecil baru bisa taruh di kantong. Kalau batu taruh di kantong, kantong tidak buat, bahkan kantong bisa robek. Tapi Daud cuma ambil batu kecil 5, kata firman Allah. Jadi cuma kecil. Jadi yang dimiliki Daud ini hanya yang kecil-kecil saja. Tapi kita lihat ayat 50. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kita lihat. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak dianggap oleh siapapun, sesuatu yang sepertinya tidak berarti, tapi kita lihat sesuatu yang kecil menghasilkan sesuatu yang besar. Amin. Mungkin yang ada pada kita itu sesuatu yang orang bilang tidak berguna. Bahkan diri kita pun dibilang orang mungkin tidak ada harapan untuk masa depan. Orang lihat sekarang banyak orang lihat wajahnya ada sudah tidak ada harapan. Maksudnya begitu mengecilkan seseorang, begitu memandang sesuatu yang tidak berarti. Tapi kita melihat yang Daud punya bukan hal-hal besar. Yang Daud miliki bukan sesuatu yang spektakuler, tidak. Dia memiliki hal-hal yang kecil saja. Sudah kecil pun tidak dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Sudah punya kecil sedikit pun tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kita melihat hasilnya. Kita lihat hasilnya itu ayat yang ke-50. Goliat kalah dengan hal-hal kecil yang dimiliki oleh Daud. Kita lihat lagi, kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari situ, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu
waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kita lihat perkataan Elia, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ada banyak pemberontakan dari bangsa Israel, makanya Tuhan itu marah. Hanya dia mengutus Elia untuk menyampaikan sesuatu kepada bangsa Israel, karena mereka sudah menyembah Allah-Allah yang bukan Allah yang sesungguhnya, tapi Allah yang tidak jelas. Nah, kita melihat perkataan Elia, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Perkataan Elia, tidak akan ada hujan. Tuhan menyuruh Elia untuk mengatakan itu kepada bangsa yang besar, bahwa tidak akan ada hujan. Tidak akan ada hujan itu keluar dari mulut Nabi Elia. Mulut ini kecil, lidah itu juga kecil. Tapi ketika Nabi Elia mengatakan bahwa tidak akan ada hujan, benar-benar terjadi tidak hujan. Bayangkan perkataan Elia dapat mengendalikan cuaca. Sekali dia katakan tidak hujan, tidak hujan. Ada yang terkenal kan, yang sering dipakai orang-orang yang dari Bali atau itu, yang suka kalau lagi ada olahraga besar gitu, ibu itu selalu dipanggil untuk menahan hujan. Katanya menahan hujan. Jadi di Manado juga ada banyak kepercayaan kalau lagi mau ada hajatan besar, ada orang-orang yang dipanggil untuk supaya pas ada hari besarnya tidak turun hujan. Itu kebetulan atau apa masih belum terlalu jelas. Tapi kalau firman Allah ini jelas bahwa Elia berkata tidak ada embun dan tidak akan ada hujan, benar-benar terjadi dari perkataan. Jadi benar-benar terjadi kekeringan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang kecil, hanya sebuah perkataan, hanya sebuah ucapan yang Elia sampaikan bahwa tidak akan ada hujan, benar-benar terjadi tidak ada hujan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Tuhan suruh Elia untuk pergi ke satu tempat karena sudah tidak ada hujan, terjadi benar tidak ada hujan. Elia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi dia dipelihara Tuhan. Tuhan bilang kamu pergi ke dia di tepi sungai Kerit di timur sungai Yordan. Jadi sungai itu sungai kecil. Jadi Elia dipelihara di tempat itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan seperti Roma 8 ayat 28.
Jadi Elia dipelihara Tuhan dengan cara yang tidak biasanya. Elia setelah dia mengucapkan tidak akan ada hujan, Allah langsung bilang, kamu menyingkir ke tempat yang memang Tuhan sudah kasih tahu, pergi ke Sungai Kerit, tempat yang tidak ada siapa-siapa. Mungkin Elia bisa bilang, Tuhan yang suruh untuk dikatakan bahwa tidak ada hujan, dan saya sebagai seorang hamba yang taat, saya sudah pergi. Sebab kata firman Allah, lama-kelamaan air sungai ini kering. Waktu Elia pergi ke tempat itu, sungainya masih ada air. Tidak mungkin Tuhan berfirman sungai kering, tapi sungai keringnya kering. Tidak. Allah memelihara Elia begitu ajaib. Kita akan lihat hal-hal yang kecil memberi hasil atau dampaknya begitu luar biasa. Biasa kalau Roma 8:20 itu kan Allah itu bekerja dalam segala sesuatu biasanya kalau yang ada di pikiran kita susah, senang, baik atau buruk, untung atau merugi, itu segala sesuatu. Tapi bisa ditambahkan juga kecil dan besar. Amin. Jadi sesuatu yang kecil dan besar. Jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kecil dan menghasilkan hal-hal yang besar. Amin. Jadi kita jangan pernah membenci hal-hal yang kecil, hal-hal baru yang baru muncul. Karena kalau orang kan langsung tidak mungkin lah, tidak pastilah. Kita akan lihat Elia dipelihara Tuhan di sungai yang kecil. Terus kata firman Allah, lama-lama air sungai semakin sedikit, akhirnya habis. Saudara dan saya pun mungkin pernah mengalami seperti ini. Sekarang di luar sana banyak orang mengeluh, banyak yang sudah merasa kekeringan. Yang lagi santer ini lagi beras naik. Karena kekeringan yang begitu panjang, beras naik. Tapi orang bilang, sudah stok beras enggak? Beras naik. Saya sampai dibilang orang, stok beras naik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita kadang-kadang Tuhan izinkan ada seperti di posisi Elia. Awal-awal airnya, sungainya masih mengalir. Dan kita masih bisa minum. Mungkin awal-awalnya usaha mungkin masih berjalan. Sesuatu yang sebenarnya yang kita kerjakan itu awal-awal berpotensi menghasilkan hal yang besar. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di sungai Kerit itu. Mengapa Tuhan izinkan Elia ada di sungai itu? Supaya Elia tahu bahwa Allah tidak membiarkan dia. Di sungai Kerit itu dia tidak ada tetangga. Dia mau minta tolong kepada siapa kalau tidak ada tetangga? Hal-hal yang kecil sepertinya tidak bisa dilihat pun dapat menghasilkan hal-hal yang besar, berdampak yang besar. Baru-baru ini kita baru melewati virus corona. Siapa yang bisa lihat virus corona? Virus yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi begitu mematikan. Dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dia bisa kemana-mana, bayangkan. Virus yang sangat kecil bisa terbang kemana-mana. Orang bahkan sudah pakai masker begitu tebal, sudah disuntik lagi berapa kali, masih kena virus. Tapi kita lihat sesuatu yang kecil, dampak
dampaknya seluruh dunia, menghebohkan seluruh dunia. Jadi jangan pernah membenci hal-hal yang kecil, atau yang hal-hal yang baru muncul, mungkin baru dapat ide dari pikiran, oh mau kerjakan gini, oh ada sesuatu di dalam pikiran kita untuk dikerjakan. Sesuatu yang ada di pikiran kita bisa dilihat. Seperti saya memikirkan sesuatu, saudara tidak bisa lihat apa yang saya pikirkan. Mungkin Tuhan munculkan sesuatu, satu ide mungkin yang kelihatan saya, aduh, tidak mungkin ya. Baru keluar mungkin di pikiran kita, aduh, tidak mungkin lah. Oh, cuma kayak gitu, tidak mungkin lah. Saudara yang dikasih dari Tuhan. Ayat yang keempat, 1 Raja-Raja tadi 17 ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tadi Tuhan taruh Elia di sungai yang kecil, Sekarang lebih heran lagi. Kata firman Allah, burung gagak. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saya itu tidak pernah belajar tentang burung gagak, tidak pernah. Cuma lihat-lihat kayak di TV, sekilas-sekilas saja. Karena saya mau khotbah tentang burung gagak, jadi saya buka-buka tentang burung gagak, saudara. Mungkin Bapak Anton piara burung gagak. Pak Haris mungkin piara burung gagak. Burung gagak di tempat-tempat tertentu, di Manado lah, saya tidak usah bilang di tempat lain, di Manado lah. Burung gagak itu adalah burung yang paling kita takuti. Saya baca-baca juga di YouTube itu, cari-cari tahu. Bukan cuma di Manado, banyak tempat itu burung itu ditakuti. Jadi tidak mungkin Bapak Anton tiba-tiba bilang burung gagak. Burung gagak mungkin kan kalau sekarang saya cuma lihat gambar. Cuma lihat gambar, oh mungkin saya pikir, oh mungkin karena dia hitam pekat, mengkilat itu. Jadi orang itu katanya kalau ada burung gagak berbunyi, itu pokoknya kalau ada burung gagak itu tanda-tanda berbahaya. Dan burung gagak itu binatang yang kotor, karena dia selalu ada di mana? Karena dia selalu makan bangkai. Salah satu makanan dia adalah bangkai, dan mungkin dia memang paling senang bangkai. Dari saya lihat juga film-film yang kalau singa itu lawan singa itu ada yang mati itu belum mati, itu burung gagak itu sudah nunggu itu. Burung gagak itu sudah nunggu. Jadi burung gagak ini yang jadi alatnya Tuhan itu burung gagak, saudara. Kita di Manado itu, saya dulu masih kecil-kecil, kalau libur itu pergi ke kebun. Kebun itu jauh, jadi kayak kalau Ijen mau dari bawah mau naik ke Ijen itu, ya itu agak jauh lah pokoknya kebunnya. Jadi karena jauh, kita itu sering nginap. Jadi di sana ada pondok yang memang dibuat papa saya itu agak jadi aman, ada dapur, ada tempat tidur, ada meja makan, meskipun dari bambu-bambu. Nah kita kan dari jauh. Terus pertama tuh ada kebun juga tapi jauh-jauh. Nah di sana banyak kali orang yang di kebun jauh itu tiba-tiba ada burung gagak berbunyi pulang. Itu saya sudah tahu. Jadi kita kadang-kadang baru sampai di pondok itu, sudah jauhnya berapa jam pergi ke sana, udah capek-capek, baru duduk. Karena sampai jalan pagi sudah sampai sore, jadi kan malam-malam burung gagak berbunyi. Itu suara burung juga saya sudah dengar, jadi saya tahu burung kan. Saudara mungkin cuma lihat, belum pernah dengar. Serem bunyinya. Langsung papa saya bilang pulang.
ini yang dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Amin. Saudara yang terkasih, mungkin dalam perjalanan hidup saudara dan saya tidak akan pernah nyangka burung gagak itu bicara juga sesuatu yang tidak dianggap, sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin Elia bisa berkata, apa ada burung lain Tuhan? Kok burung gagak? Kan dia pemakan bangkai kok. Kok dia harus setiap hari tuh harus bawa makanan itu, roti dan daging itu pagi dan sore. Jadi tiap hari itu di burung itu tidak pernah absen. Saudara, waktu saya sama suami itu kena virus corona, tempat dirubah, yang beri makan kita tetangga. Tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita. Tapi ketika kita kena virus, yang beri makan itu orang-orang tetangga kita. Mungkin juga saudara dan saya alami. Ketika kita ada di masa yang ada di tempat yang sepertinya tempat itu tidak punya harapan. Tadi ada apa? Ada jemaat balik PKL di Hiceri tadi memperkenalkan diri dari Jakarta. Oh, Jakarta kota loh. Jakarta kota tiba-tiba ada di pemberian pasir putih. Percaya saja itu mendatangkan hasil yang baik. Kadang-kadang Tuhan tempatkan kita pada tempat yang rasanya tidak mungkin ada masa depan, tidak mungkin ada harapan. Burung gagak setiap hari datang memberi makan. Itu adalah sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita tidak mungkin. Itu binatang yang jorok, itu binatang pemakan bangkai. Tapi dari yang saya baca juga, itu termasuk binatang yang paling pintar. Paling pintar apa? Mencuri. Dia paling pintar mencuri daging. Dan tahu daging siapa yang dia ambil? Pasti daging pasti dapat. Karena itu musim kekeringan, dia curi daging. Pasti yang punya daging itu orang-orang ada. Pasti yang simpan daging itu di kulkas cuman. Ini burung gagak, saya baca tuh, itu pintar. Jangan-jangan dia pintar buka lemari, buka kulkas. Bayangkan setiap hari tidak dikatakan sampai berapa hari ada di sungai Kerit itu. Tapi pokoknya ada dalam beberapa waktu, kata firman Allah. Tiap hari dan burung gagak itu tidak pernah lupa bawa roti dan bawa daging. Saudara, dia bawa makanan pakai paruh lagi kan. Padahal paruh itu buat dia patok-patok bangkai. Cara yang tidak biasa. Kita mungkin terbiasa dengan cara yang steril sekali. Kita mungkin terbiasa dengan hal yang aman lah. Tapi dalam pemeliharaan Tuhan kepada Elia dengan hal-hal yang tidak biasa. Kadang-kadang Tuhan membawa hidup saudara dan saya kepada hal-hal yang tidak biasa. Tapi ketika kita menyadari tempat itu ada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menjamin dengan tidak tahu dengan cara Tuhan seperti apa. Hari-hari ini juga Tuhan dapat memelihara kita dengan cara dan tempat yang tidak biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Pertama masih mengalir, airnya masih mengalir, Elia bisa minum. Jadi burung bawa makanan, air diambil di sungai Kerit. Bayangkan kalau burung membawa makanan terus tidak ada air.
Kita aja makan nasi yang kering-kering telat minum keselak. Ini yang Elia makan itu roti dan daging. Kalau tidak ada air gimana? Tapi kata firman Allah, ada satu saat sungai kering itu benar-benar kering. Mungkin Elia bisa berkata, Tuhan, setiap hari kan dia lihat air tambah sedikit, terus tambah sedikit. Bisa Elia bilang, Tuhan stop, kasih stop ini supaya jangan sampai kering Tuhan. Kasih stop, dalam nama Yesus stop. Supaya airnya jangan berkurang lagi maksudnya. Supaya airnya jangan berkurang, tetap ada airnya. Kan aman buat Elia. Tapi kata firman Allah, ada satu saat sungai ini menjadi kering. Ada satu saat juga saudara dan saya dibawa pada sungai yang satu waktu kering. Awalnya begitu lancar, awalnya begitu happy, tidak ada apa-apa. Tapi ada satu waktu Tuhan izinkan saudara ada di tempat yang kecil, sesuatu yang tidak berarti, dan semakin hari air itu semakin habis. Mungkin semakin hari tabungan kita semakin habis. Mungkin semakin hari persediaan kita mulai menipis. Dan pada satu waktu habis. Stop airnya. Kita melihat saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, Allah telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Waduh, lebih hebat lagi. Ternyata ayatnya pasal 17 itu tidak berhenti di ayat yang ke-6, masih lanjut. Jadi mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Elia alami mujizat Tuhan bukan cuma sampai di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 bahkan seterusnya kita melihat Elia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mestinya enak sudah ayat 7. Dia di situ ada sungai kelit, ada roti dan air, ada daging. Tapi mulai ayat 7 sungai mulai kering. Dan ayat selanjutnya benar-benar sungai air sudah tidak mengalir, stop. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini jadi Elia mungkin berkata, Tuhan, kenapa ini air berhenti? Bukankah saya adalah hamba yang setia, saya sudah mengikuti perintah untuk tidak mendatangkan hujan, tapi setidaknya saya dipelihara Tuhan loh. Tuhan menghukum bangsa yang tidak takut akan Tuhan, saya juga kena imbasnya. Jangan berhenti Tuhan, stop, dalam nama Yesus air berkat ini jangan sampai habis. Dalam nama Yesus persediaan jangan sampai habis. Tapi itu tidak terjadi, benar-benar kering. Saudara dan saya mungkin sedang alami sekarang. Ada yang mungkin semakin menipis, mungkin uang tabungan setiap hari ambil mulai menipis. Persediaan mungkin apa yang kita sediakan tiap hari ambil mulai menipis, dan akhirnya benar-benar kering, benar-benar kering. Ingat, ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Elia disuruh pergi ke Sarfat. Ini adalah saatnya Tuhan memindahkan Elia ke mujizat yang lain. Saya percaya juga ini saatnya Tuhan ingin saudara dan saya melihat lagi mujizat yang lain. Amin. Jadi tidak berhenti di ayat 6, tidak berhenti di ayat 7, ayat 8, masih tetap berlanjut. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang setiap hari memberi mujizat dalam hidup saudara dan saya. Tapi kadang-kadang kita cuma berpikir mujizat itu kalau hal yang besar. Baru kita bilang, oh itu mujizat. Yang dalam punya cuma hal-hal yang kecil, tapi disertai dengan Allah menghasilkan hal yang besar.
tetangga depan rumah, belakang rumah. Di belakang rumah mungkin tetangga yang di samping kiri, samping kanan. Tidak, Elia tidak ada tetangga. Kita mungkin masih ada tetangga. Masih bisa tolong. Kita bersyukur kalau kita tinggal ada di tetangga itu, masih bersyukur. Elia Tuhan taruh tidak ada tetangga, benar-benar nol. Cuma benar-benar hidup dalam kemurahan Tuhan. Setiap hari hanya memohon belas kasihan Tuhan. Berarti ini saatnya Tuhan memindahkan Elia ke mujizat yang lain. Kalau ada kekeringan yang harus kita hadapi, maka itu cara Tuhan untuk membawa kita melihat mujizat yang lain lagi. Amin. Kalau air itu tidak kering, Elia tidak akan berpindah dari sungai kering itu. Kalau air itu Tuhan kasih mengalir terus, Elia tidak akan pernah melihat mujizat lain lagi. Kadang-kadang sekarang kita belum menyadari, tapi ada satu waktu kita akan bilang begini, oh terima kasih Tuhan, untung saya waktu itu, untung saya waktu kapan itu. Siapa yang saya bisa contoh? Oh, Bapak Jeffrey. Bapak Jeffrey dulu kan pernah melamar satu apa, jadi polisi atau apa ya. Mungkin waktu itu, keselnya setengah mati. Sudah siapkan ini, katanya siapkan itu, siap A, B, C, D, E. Gagal. Tapi hari ini Bapak Jeffrey bisa, untung saya tidak diterima di itu. Untung saya tidak gol di situ, karena rupanya Tuhan membawa kepada mujizat yang lain. Amin. Bapak Agus, dia waktu di Palembang berusaha seleb, ditipu orang habis, modal semua habis, uang semua habis. Katanya suamiku mau kasih orang tua aja pun nggak ada uang, habis. Akhirnya rupanya Tuhan kirim ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dia melihat mujizat Tuhan. Bisa ketemu istri seperti saya. Coba kalau di sana berhasil, tidak akan mungkin dia datang Panarukan dan tidak bertemu saya. Amin. Jadi kadang-kadang Tuhan memang izinkan kering itu. Tuhan ada bekerja di balik kekeringan itu, supaya Tuhan membawa kita ke tempat lain lagi untuk melihat mujizat lagi, bukan tidak melihat lagi, melihat mujizat yang lain lagi. Amin. Ibu Mewah pernah berusaha jual kain. Cuma dalam beberapa banyak waktu, ya mungkin banyak di Panarukan mungkin kan kurang peminat atau apa, ini kan berhenti. Tapi tidak berhenti di situ. Mungkin banyak waktu itu di tempat lain kok rame, kok saya gini. Tapi hari ini Ibu Mea bisa bilang, untung kalau sampai hari ini ada seperti ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan membawa kita dari tempat yang sepertinya tidak mungkin, sepertinya tidak ada harapan. Dia membawa lagi ke tempat yang kita melihat lagi mujizat yang lain. Kalau Pak Agus berhasil di Palembang, tidak mungkin datang di Surabaya, tidak mungkin sampai Situbondo. Ditipu orang, ini kesaksiannya sendiri. Ditipu orang sampai habis. Diusaha dipercayakan ke orang, ditipu sampai usaha itu diambil orang. Dia mengaku itu katanya punya dia selebnya. Sampai nangis kalau di sawah itu pematang itu ya. Di pematang sawah itu. Karena apa? Tidak. Mungkin awal-awal ya lancar. Seleb, orang seleb kan padi, lancar. Lama-lama stop. Dan Tuhan membawa ke tempat lain untuk melihat lagi mujizat. Amin. Jadi pertolongan Tuhan mungkin
tadinya kita mungkin bisnisnya lancar-lancar, sekarang kok kayak mandek. Percaya saja, ayat tetap berlanjut. Tuhan akan membawa saudara dan saya melihat lagi mujizat yang lain. Tuhan membawa Elia masuk ke Sarfat. Di situ dia bertemu dengan ibu janda dan anak. Ini sesuatu yang kalau mungkin saya jadi Elia, saya bilang, Tuhan, kata firman Allah itu janda ini miskin.